Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Siap, Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya dulu kita berdoa dalam hati masing-masing aja ya. Gak usah berdoa. Siap. Berdoa sesuai ke agama dan percaya pribadi. Baik, selesai. Oke. Sebelum itu saya mau menanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Tumben ya? Ada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau di sini kita sudah hadir semua, kita lanjut lagi dengan materi kearifan lokal. Semalam masih ingat ciri-cirinya apa? Enggak ada yang ya. Ya sudah lanjut saja kita. Lanjut saja ke fungsi ya. Oke, Pak. Oke, kali ini fungsi kearifan lokal. Ada 8 fungsi kearifan lokal tersebut. Yang dimana pertama berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Oke, sebelum itu saya lupa bilang bahwa tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu memahami karakteristik dan fungsi-fungsi kearifan lokal di daerah kita dan juga akan merujuk kepada kita sebagai generasi muda untuk melestarikannya kembali ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke kearifan lokal. Fungsinya nomor 2, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya dalam upacara daur hidup. Ketiga, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, mengetahui saat jenis ikan tertentu sedang melakukan reproduksi. Ini maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di kearifan lokal tersebut. 4, berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Maksud dari ini adalah aturan-aturan yang tidak perlu dilanggar dan harus dipatuhi. 5, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan. Ini kita temui kalau di Banjarmasin itu ada yang namanya pengajian sekumpul ya. Kalau setiap tahun selalu diadakan ya. Diadakan ini tidak pernah terlewatkan. Walaupun sampai saat kita kena dampak pandemi COVID tetap dilaksanakan dengan cara live di TV ya. Oke, selanjutnya bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Maksudnya bermakna sosial ini, kearifan lokal ini mencakup banyak fungsi dan salah satunya sosial, yang dimana pembelajaran dan ilmu kearifan lokal ini terus berkembang dan bisa menerima teknologi yang baru, namun tidak menghilangkan jati dirinya sebagai kearifan lokal di daerah. Ketujuh, bermakna etika dan moral. Ini termasuk ke bagian ini peraturan. 8, bermakna politik, relasi kekuasaan, penghormatan, patron. Patron ini adalah hubungan di balik antara individu ya yang saling menguntungkan. Oke. Sebelumnya siapkan dulu buku catatan kalian karena kita hari ini tugasnya hanya mencatat, jangan ada tugas untuk di rumah. Karena kalian akan menghadapi yang namanya ulangan harian minggu depan. Siapa? Lengkap catatannya, lengkap juga nilai. Iya, Pak. Hei, Siap. Bapak Irfan 2022. Sebelum itu saya menjelaskan. Sudah siapkan catatannya? Udah, Pak. Ini Pak. Tantangan keberlanjutan kearifan lokal. Tantangan ini akan kita hadapi terus menerus dan kita akan selalu mempertahankan karena kita adalah generasi muda ya, karena kita generasi muda. Jadi saya jelaskan, guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya, kearifan lokal yang perlu dilestarikan, namun dalam pelaksanaannya pasti ada tantangan. Nah, jadi berbagai tantangan itu adalah jumlah penduduk berubah, B, teknologi modern dan perubahan budaya, C, masuknya modal besar, dan terakhir ada kemiskinan dan kesenjangan. Oke. Nah, ini Pak.
Iya. Gak apa-apa. Isi apa tadi ya? Bapak makan bapak. Belum makan ya? Wah, belum makan ternyata. Sama, kita sebelum makan ya. Gak apa-apa. Oke. Pesan makan nggak apa? Nggak usah, enggak. Nah, ayo silakan mencatat. Ya dicatat ini. Mau bagus nggak materinya? Iya, mau Pak. Saya beri waktu 3 menit. Iya Pak. Oh. Oh ya, sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Kemarin kan ada yang tidak hadir, yang bernama Udin. Siapa? Ini siapa sih? Nggak ada di absen. Kayaknya pas 11 Pak. Nggak ada. Saya harus perawan pak. Udin katanya. Berarti kalian berbohong ya? Kata pak. Ini apa? Sakit ya? Oh, ngantuk. Oh, jadi sudah. Jam makan siang Pak. Iya, benar sekali, sama kita belum makan siang. Gimana? Catatannya? Sudah pak. Belum Pak. Sudah pak. Udah lanjut. Bapak belum Pak. Bagaimana Pak? Udah bisa. Oke. Mana? Lanjut. Lanjut. Sudah Pak. Alhamdulillah. Terus apa ya pak? Setelah mencatatkan saya minta ya salah satu orang membacakan MPT-nya agar lebih lengkap di otaknya nanti. Siapa saja? Mana? Belum. Oh belum. Sudah pak. Oh sudah. Oh, kamu ini lambat ya catatnya. Sudah saya kira Iya. setengah ya. Iya. Nah, gitu. Nah. Kelihatan? Iya. Lanjut ya Pak, ini Pak. Sudah. Oke. Banyak kalau itu pak. Oh setelah ini deh, kan ada 4 habis ini. Lanjut Pak. Lanjut ya Pak. Sudah pak sudah. Beneran udah semua? Sudah. Kok makin cepat sih? Ini udah kayak gitu. Nah, ini sudah. Ini juga pak. Ya ini terakhir. Oke Pak, ini Pak. Baru diganti. Luar biasa. Sudah pak. Oke, kalau sudah simpan buku catatannya. Sudah. Disimpan catatan itu untuk di rumah. Di sini ya. Ini Pak, ini Pak. Oke, saya akan minta perwakilan salah satu orang, yaitu Nak Rudi, bisa membacakan. Bacakan saja. Di mana Mas? Sana saja. Di sini ya. Iya, nggak apa. Ya jadi di situ ada peningkatan jumlah penduduk. Ya di situ ada peningkatan jumlah penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Lanjutnya peningkatan produksi pertanian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan
sehingga melakukan modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian dikembangkan menggunakan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama, penyakit tanam tempatan, pembangunan saluran tinggi, penggunaan traktor. Petani tidak lagi menggunakan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang aman, dan penggunaan hewan untuk membajak yang lebih ramah lingkungan. Sudah. Baik, dalam peningkatan jumlah penduduk ini ternyata ada yang namanya perubahan yang sangat signifikan dikarenakan jumlah penduduk ya. Dalam halnya pertanian, yang dimana makin banyak manusianya, makin banyak pangan yang dibutuhkan. Jadi perlu yang namanya pembaharuan dan modernisasi. Oke, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya kepada ya, saya bicara. Yang pertama apa? Kedua ini. Perkembangan teknologi produksi yang pesat baik pada sektor pertanian atau bioteknologi dan mekanisme dan sektor industri atau manufaktur dan eksplorasi alam telah mengabaikan kemampuan penguasaan teknologi atau pengetahuan keanekaragaman sumber daya lokal dan menganggap teknologi lokal sebagai inferior. Oke, terima kasih. Ini ternyata banyak dari gara-gara teknologi modern yang menganggap remeh yang namanya teknologi lokal, sumber daya lokal. Yang kita lihat sekarang kalau sumber daya lokal itu yang kita remehkan apa sih? Sumber daya lokal yang kita remehkan apa sih? Air mau diremehkan? Nanti cari sendiri ya, catatan tambahan tuh. Nggak plus ya. Oke, selanjutnya akan dibacakan kepada Umi. Yang C ya Pak. Ya, semuanya sih. Yang C masuknya modal besar. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitik beratkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Yang kedua masuknya modal besar baik secara legal maupun ilegal yang telah mengeksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga tersingkirnya masyarakat asli atau indigenous people yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi baik eksploitasi sumber daya hutan, sumber daya laut maupun hasil tambang. Oke, ini yang banyak terjadi. Ini yang sangat banyak terjadi di daerah kita yaitu Kalimantan Selatan yang dimana banyaknya pemborong perumahan yang menyingkirkan masyarakat aslinya. Yang dimana isu ini akan bertambah dan berkembang. Saya ada dengar berita lagi di daerah Gambut ya, tentunya di tempatnya di Handil Babibe itu akan dibangun perumahan yang asalnya ada lahan pertanian sangat luas. Mungkin nanti ada isu nanti akan keluar itu ya. Pak, pasar baru apa Pak? Ya pasti Babi itu kan Oh, fakta ya. apa Pak? Tidak mendengarkan ya tadi. Nah, Pak. Ya isu gitu dong. Iya enggak apa. Oh, Oke, selanjutnya yang terakhir kepada Wah, Iqbal bersedia. Wow, luar biasa. Makasih Pak, udah izin menjelaskan pembacaan Pak. Nah, pada kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, pada kesenjangan menimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan pengabaian terhadap kearifan lokal yang sudah disepakati dalam komunitasnya. Ya, Oke. itu Pak. Jadi kita bisa sambungkan dengan yang namanya sumber daya dan di mana dikarenakan kemiskinan ini kejadian ada di salah satu daerah, saya tidak mau menyebutkannya. Sebentar. Mau disebutkan ya? Sebut Pak. Arya. Spill. Arya ya. Tahu Arya? Tahu belum? Kata tahu Pak. Oh enggak. Tapi saya akan menceritakan hal tersebut yang dimana masyarakat di situ memerlukan yang namanya modal untuk hidup dan bagaimana mereka ingin memenuhinya tersebut dengan hasilnya
mereka mengeksploitasi habis-habisan hutan tersebut. Dan bahkan walaupun sudah dihimbau bahwa tidak boleh ada yang namanya pertambangan atau penebangan lahan ilegal, tapi tetap dilakukan mereka sampai dengan mengakibatkan banjir yang besar terjadi pada 2020 kemarin dan 2021 yang hampir menewaskan 7 orang. Ya. Nah, oke, sudah selesai. Dan saya ingin bilang pada kalian sebagai generasi muda ya, tolong dalam melestarikan kearifan lokal dan juga lingkungannya, kalian sebagai siswa terpelajar sebisanya nanti balik ke daerah enggak bukan gitu, tapi memajukan daerahnya. Lindungi. Iya. Benar. Kamu biasa ngajarin Bang Arun mantap ya, yang lapar gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang benar. Iya. Oh, yang benar. Oke, sebegitu saja yang saya ingin sampaikan dan saya jelaskan pada hari ini. Persiapkan bacaan literasi kalian untuk yang namanya minggu depan ulangan harian kita. Ya? Baik, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.